Saya akan menyampaikan satu hal yang insya Allah manfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk pemirsa dan hadirin yang ada di majelis Ar-Raudhah dimanapun dan kapanpun. Saya katakan kapanpun karena tidak terbatas malam hari ini. Mungkin nanti, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 100 tahun lagi yang menonton tayangan ini semoga dapat manfaat. Saya mau nanya dulu tapi, ya, apakah uang masih menjadi masalah bagimu? Ibu-ibu, apakah uang masih menjadi masalah bagimu? Survei membuktikan jujur, ya masih gitu ya. Uang masih menjadi masalah. Masalahnya karena punya uang atau kurang punya uang. Kalau punya uang banyak, jadi masalah atau enggak masalah? Enggak masalah. Kalau enggak punya uang, masalah. Jadi masalahnya kalau enggak punya uang, betul begitu? Oke, itu yang betul banter yang di luar itu. Yang parkir kelihatan enggak punya uang itu, teman-teman tuh yang jaga parkir. Nah, ya orangnya paling itu saja. Saya mau kasih resep biar uang tidak jadi masalah. Resep ini murah, cuman prakteknya mahal. Resepnya murah, tapi prakteknya mahal. Judulnya membangun pola pikir. Membangun pola pikir yang pola pikirnya itu bukan melihat ciptaan, tapi pola pikirnya melihat yang menciptakan. Pola pikirnya melihat yang menciptakan. Bukan melihat duit, tapi melihat yang memberi duit. Bukan melihat uang, tapi melihat yang memberi uang. Bukan melihat yang di kantong, tapi melihat yang memberi yang di kantong. Gimana itu caranya? Nih misal ya. Ini namanya apa ini? Handphone. Handphone ini milik saya, betul ya? Ini milik saya. Orang mengatakan itu handphonenya Habib Novel. Itu handphonenya Habib Novel. Saya bilang ini handphone saya. Begitu saya bilang ini handphone saya dan saya melihat handphone ini milik saya, handphonenya jatuh pecah, hatinya akan ikut pecah. Betul? Handphonenya hilang, hatinya juga jadi gelisah. Betul? Oke. Sekarang kalau dibalik, handphone ini milik Allah, dititipkan saya. Handphone ini milik Allah, dititipkan saya. Selama ini terhadap kebendaan yang ada di diri kita melihatnya itu titipan Allah atau milik kita? Kepemilikan atau titipan? Kepemilikan atau titipan? Milik kita atau dititipkan kita? Melihatnya selama ini, saya nggak ngomong kenyataan, melihatnya selama ini, kita melihatnya yang ada di diri kita, duit dan lain sebagainya, itu milik kita atau milik Allah dititipkan kita? Kita melihatnya itu milik kita, berarti kita goblok atau pinter? Mohon maaf ya, bahasanya Habib Novel kok kasar mentok ya. Terakhir ini kok sering nyebut kata goblok bolak-balik gitu ya. Kenapa? Sebab saya nggak ketemu kata yang rodok halus melebihi goblok. Jadi saya cari kata yang lebih kasar lagi itu nggak ketemu. Ini kata yang paling halus untuk menyebut diri kita yang menganggap semua ini milik kita. Nah, bodoh itu kan bahasa Indonesia. Betul ya? Bahasa Jawanya bodoh apa? Pekok. Cuman mau ngomong pekok kan ya gak enak toh ya. Ya mendingan ngomong
Goblok gitu kan ya. Rodok mantep tapi kan enggak seperti pekok. Pekok ki halus tapi nyelekit ya kan. Pekok awakmu. Kowe pekok itu halus tapi aduh, nyelekit. Ya kan ya? Tapi kalau goblok kelihatannya kasar tapi tidak terlampau melukai. Bener kan ya? Tapi kalau pekok kowe itu loro hati. Sakit hati. Makanya yang agak toleransi kalimatnya katanya adalah goblok. Bodohnya luar biasa. Nah, kita ini gak punya apa-apa kok. Gak punya apa-apa. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Dan ketika saya melihat ini milik Allah, saya melihat Allah masih punya Huawei P30 Pro. Ini Huawei Mate 20 Pro. Allah masih punya Huawei P30 Pro. Maka saya berpikir, ya Allah, tolong ya, saya ditambahin titipan lagi. Paham? Enak atau? Enak. Prakteknya ya itu dulu prakteknya. Minta ya Allah, tolong saya ditambahin titipan Huawei Mate yang Huawei Pro 30 ya, P30 Pro. Yang ini Mate 20 Pro. Saya minta yang 30 Pro. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya tahu gudangnya Allah masih banyak. Betul kan? Gudangnya Allah masih banyak. Jadi saya enggak menganggap ini wah, kayak ngene kok bingung awakmu. Kayak gini, kilo tiba ya apa-apa. Ngapa? Goreng nih. Loh ini jatuh dan keguyur kopi, betul kan ya? Ganti kopinya ganti. Iya ganti. Double is double. Ambil kan yang baru toh ya, masuk bekasmu. Ngaco sadis. Lah ini handphone jatuh bingung, handphone dibanting bingung. Yuk aja mbok banting. Lah Habib kok dibanting? Karpete empuk. Karpete empuk. Tapi kan resiko enggak apa-apa. Orang mau ngasih contoh itu harus berani nanggung resiko. Ini hilang enggak jadi masalah, ini hancur enggak jadi masalah. Kenapa? Gudangnya Gusti Allah iki akeh. Wah, iki aminnya beda iki. Aminnya lain, aminnya rada elek tadi itu. Ya kan? Begitu loh, lihatlah kamu nih dititipi Allah, Allah punya gudang yang sangat gede, yang sangat luas, gudangnya was unlimited, isinya macam-macam. Jadi selalu optimis. Saya tuh nggak pernah ngerogoh kantong, ngambil duit dari kantong tuh saya melihat dari kantong saya, rugi, kantongku cili, ya kan? Cili, dompet saya kecil, saldo saya walau minim. Jadi kalau saya ngambil dari saldo saya, itu saya rugi. Kenapa? Cili. Tapi saya melihat, ini cuman titipan Allah di kantong saya segini. Yang di gudangnya Allah masih banyak. Jadi saya merasa saya ngambil bukan dari kantong saya mengambil dari gudangnya Allah Ta'ala. Saya mengambil dari dompet bukan dari dompet saya mengambil dari gudangnya Allah Ta'ala. Nah kalau pola pikirnya seperti itu, kira-kira yang saya ambil bisa habis enggak? Enggak bisa. Jal praktek no. Anda kalau praktek itu melihat dompet itu gudangnya Allah atau dompet? Tetap dompet, kok angel men ya. Lawang tinggal ganti pikiran kok ya. Gudangi Gusti Allah. Jadi misalnya mau ngasih uang untuk orang tua, punyanya 1 juta, 999.000 ditudut kasihkan orang tua, gudangi Gusti Allah. Wah, bisa enggak? Rodok mikir, gudangi Gusti Allah kok tinggal 1.000 ya Beb ya. Lah meripatmu ki lho rodok masalah. Penglihatanmu yang bermasalah. Kenapa kamu melihatnya cuma 1.000 rupiah? Salah. Kamu jangan lihat 1.000 rupiah unlimited, sing ketokan 1.000. Yang kelihatan cuma 1.000 tapi unlimited. Bisa enggak? Tadi lo ada Mas Betran ya. Mas Betran itu kan
belum menjadi muslim atau beliau seorang non muslim. Tapi kan teman saya itu kan berteman gak pernah lihat agomo. Setan nih karena aku urip bareng mbek awakku kok. Di dalam tubuh kita ini ada setan, betul kan ya? Di sekitar kita banyak sekitar kita banyak. Bener kan ya? Udah ketokan setan ya ke setan. Di mana-mana ada setan. Apalagi ini manusia baik. Siapapun saya nggak peduli, pokoknya konco temen. Nah, saya tuh pengen ngasih hadiah. Pakai hadiah apa nih? Kebetulan saya punya satu tongkat. Tongkatnya ini saya carinya di Mekah waktu haji dan itu saya berburu tongkat itu. Ini tongkat kesayangan saya nih. Langsung maklek, hati saya ngomong, kasihkan Betran. Waduh, ojo iki. Hati saya ngomong, kasihkan ke Betran ini. Jangan, yang satu ini, hati saya dia nggak ketawa apa-apa. Terus saya bilang, Betran, saya mau kasih hadiah. Waduh Beb, saya ini malu kesini nggak pernah bawa hadiah, tapi kok Habib ngasih hadiah saya terus. Oh nggak apa-apa, saya seneng ngasih hadiah. Cuman hadiah saya ini berat banget ini. Saya siap bantu ngangkatnya Beb. Saya ngomong, bukan masalah berat bendanya ringan. Maksudnya berat apa? Berat mengeluarkan dari hati saya ini. Wabut mengeluarkannya. Semakin, waduh saya jadi penasaran apa Beb? Sebentar, tak tok gini, abot tapi tak tok gini. Ya saya batin, ya ini mengeluarkan dari gudangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyoh, jadi nenteng. Tapi kalau melihat itu milik saya, abot. Ngiling-ngiling, ini nyarinya di Mekah waktu haji, kapan bisa berangkat haji lagi. Ini berburu loh ke keliling Mekah, masuk pasar, cari yang begini gak ada, adanya cuma satu. Ini mau kasihkan, ya teman kamu, ya mau kasihkan dia. Eman toh. Setan gue. Buat kamu takut memberi, itu setan. Nyoh, gudangnya Gusti Allah. Nyoh, entek. Begitu entek, Beb, kontek. Jawabannya gudangnya Gusti Allah nggak mungkin sat ki bahasa Indonesia ini apa? Kering lain. Habis bukan sat. Surut sampai bukan susut jadi kecil. Surut itu kan cuma turun kurang, betul kan ya? Tapi kalau sat itu kan ya entek gitu kan ya. Jadi sampai ya sat lah. Sangel ngomongnya. Makanya enak jadi orang Jawa itu ya, bahasa Jawa atau orang Kalimantan dengan bahasa Kalimantan, bahasa daerah itu nilainya lebih kuat. Tapi ya kita harus pakai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Gudangnya Allah tidak akan pernah habis, ya tidak akan pernah habis. Tapi ini di kantong saya, dompet saya, saldo saya habis, nggak apa-apa. Dompetmu habis isinya, kantongmu habis isinya, saldomu habis isinya. Kamu yakin gudangnya Allah nggak akan habis? Muncul. Lah sekarang kosong, yontenono sih. Wong ngenteni kok yo ora sabar. Pegawai negeri nunggu 1 bulan aja sabar. Kamu jadi pegawai langit nunggu berapa hari kok mumet, kan aneh toh ya. Ya sabar kamu tunggu, muncul, itu nanti akan muncul. Nah syaratnya itu yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah melihat milikku. Jangan pernah. Pengelola boleh, pemilik enggak. Ya mengelola kan kita kulukum ra'in. Setiap orang dari kalian adalah penggembala ya dan akan diminta tanggung jawab terhadap gembalaannya. Nah kalau kita punya handphone ini gembalaan kita nih. Kita bertanggung jawab nih caranya menggembala handphone ini. Jangan dipakai untuk nyebar hoax. Enggak boleh nyebarkan berita yang baik-baik. Ini termasuk bagaimana kita menguasai handphone, menjaganya. Jangan sampai menjadi sebab orang mencuri. Ojo mbok gledake sembarangan, wis dimaling sama orang kamu handphoneku hilang. Ya, yang maling berdosa kemudian kamu kalau kesah, padahal kamu meletakkannya di tempat yang ngiming-ngiming orang untuk maling, awakmu ya dosa. Ya, kamu bertanggung jawab untuk menggembalakannya, naruhnya di tempat yang enggak kelihatan orang, jangan mancing orang untuk mencuri. Kamu pengelola tapi bukan pemilik.
Ini nomor satu itu. Paham sampai di sini? Oke, sekarang nanya, apakah uang masih menjadi masalah bagimu? Gudangnya Allah luber, turah-turah atau berkurang? Turah-turah. Jadi kalau kamu nggak punya uang, gudangnya Allah masih banyak atau turah-turah? Turah-turah. Terus apa yang harus kamu lakukan? Ya ngambil tuh di gudangnya Allah Ta'ala, betul ya? Ngambil. Cara ngambilnya gimana? Nah ini seru ini. Wani piro. Hah? Ini tongkat bagus enggak? Kira-kira bayar atau datang sendiri? Saya enggak bikin sendiri, Bu. Rekosomen. Ini tongkat datang sendiri. Iya, Habib Novel katanya. Ya itu datang sendiri karena Habib Novel. Kalau saya enggak mungkin datang sendiri. Ya enggak. Ya karena Allah ngasih saya. Betul kan ya? Allah ngasih saya. Kenapa Habib kok bisa dikasih sama Allah Ta'ala? Aja takok be aku. Ya yang ngasih siapa? Allah. Nah, kenapa Allah ngasih? Karena saya minta. Karena saya minta sama Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu pengen dapat gudangnya Allah itu bukakan dirinya kepadamu dan memberikan isinya padamu, maka kamu minta sama pemiliknya. Loh itu gudang miliknya Allah, kok kamu mintanya ke pasar kan ya keliru alamatnya. Gudang itu miliknya Allah, kamu kok mintanya ke kantor ya salah. Gudang itu miliknya Allah, mintanya ke relasi ya keliru. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti ya Rob, minta gitu. Saya ini lagi minta Honda PCX belum cair. Saya minta sama Allah Ta'ala, belum cair. Yo nyantai tak anteni. Ya, saya tunggu. Saya minta Huawei P30 Pro. Ya, hampir cair. Ya saya tunggu. Saya minta agar tanah di sekitar nanti jadi milik Majelis Ar-Raudhah. Betul kan ya? Minta dulu. Udah cair, ya belum cair. Tugasnya apa? Nunggu. Lah nunggunya bagaimana? Ya ngene iki pengajian, ngenteni iki. Ya kan? Terima tamu, ketemu anak, ketemu bojo, ketemu konco, ngakak, guyu. Wah, bahagia. Orang ngenteni karo mumet. Kapan yo? PCE kayak kapan yo? Apa ngenteni PC sih? Naudzubillah min dalik. Kapan yo? HP anyar ki kapan? Hidup kok begitu kan yo? Gak enak. Ya justru enjoy lagi minta sama Allah. Kok belum cair-cair ya? Ya mintanya proposal diajukan lagi. Ya Allah, PCE-nya udah minta 2 minggu yang lalu belum cair. Nah agar pencairan dipersegera, ya agar dipersegera ya Allah, maka saya malam ini minta lagi ya Allah PCX 1. Amin. Loh, amin toh. Amin gitu kan. Lapor nih malaikat, Habib Novel mengajukan PCX ya Allah. Diaminkan sekian jamaah. Nah itu caranya. Ojo mandek jaluk. Jangan berhenti minta. Tapi jangan ngarep-ngarep terus. Ya Allah kapan ya Allah? Ya Allah kapan toh ya Allah? Ya Allah kapan toh? Ngawur kamu. Kamu teruslah minta. Caranya gimana? Ya ini saya minta doanya orang banyak. Kamu minta siapa lagi? Doanya temenmu. Walaupun temenmu enggak cetok. Lu kadang-kadang yang enggak cetok itu ngone kabul. Betul. Karena kita enggak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan. Diwasbok sepeleke ternyata kabul. Enggak ngerti. Minta sama temanmu, "Tolong dongakna ya." Apa? PCX 1. Koncone yo ngakak. Lah, tuh. Duit teko ndi? Sundung-undung amin. Kabul. Sakno. Kenapa? Ngelamun. Sedongakno wae. Amin. Ketemu kocok itu. Amin. Geraknya ini minta doa pada semua orang berarti dia mengandalkan Tuhannya, bukan mengandalkan usahanya. Itu sesuatu yang luar biasa. Ini cara gedor rezeki langit itu begitu.
Ketemu orang tuanya minta lagi, ketemu temannya minta lagi, ketemu muslim yang lain minta lagi, datang pengajian minta lagi, terus minta. Proses minta jangan pernah berhenti. Itu cara nomor 1. Sampai di sini udah paham? Jadi duit masih jadi masalah? Loh, gudangnya Allah turah-turah kok. Duit jadi masalah. Jangan jadi masalah. Enggak punya, tinggal minta. Yang berikutnya nomor 2, gimana caranya minta biar cepat kabul? Mau saya ajari? Mau? Ya. Cari tempat yang baik buat minta. Bib, saya udah minta tahajud jam 2 malam. Tahajudnya di mana? Di kamar saya. Lah kamar kamu buat tahajud? Iya. Kamu buat bayangkan yang enggak genah? Iya. Kamu buat pacaran? Iya. Kamarmu buat ngerasani orang? Iya. Kadang kamu buat tindakan senonoh? Iya. Tidak senonoh? Iya. Nah kamar enggak cetok. Iya, kamar enggak cetok. Sudah bagus buat tahajudnya, doanya. Tapi kalau enggak kabul-kabul, kamu doanya dari situ, ya berarti ada yang kurang pas di tempat itu. Cari tambahan tempat alternatif. Di mana, Bib? Tiru Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria itu kurang apa pangkatnya? Nabi. Nabi itu kalau doa kabul atau enggak kabul? Kabul, enggak ada nabi enggak kabul, ya. Tapi Nabi Zakaria minta sama Allah satu, jaluk anak. Minta anak. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup seorang diri. Engkaulah sebebek memberi anak keturunan, ya Allah. Nabi Zakaria minta, belum cair-cair. Padahal rumahnya Nabi Zakaria itu bagus atau enggak bagus? Bagus. Secara religius bagus, supranatural bagus, spiritual bagus. Rumahnya Nabi kok. Enggak mungkin rumah Nabi isinya elek, mesti isinya ibadah, taat, zikir, ibadah, taat, zikir. Tapi subhanallah, suatu ketika Nabi Zakaria nilai saudari iparnya masih kecil dalam pengawasannya di mihrab tempat ibadahnya, di kamar. Didelok kok di situ saudari iparnya dapat makanan bukan pada musimnya. Kan tidak ada yang ngirim, mau dikembok. Ditanya, dari mana wahai Maryam kamu dapatkan semua ini? Jawabannya dari sisi Allah. Di situ diabadikan dalam Al-Quran. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat itulah lantas Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya, minta anak, dan langsung kontan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi Zakaria melihat ini tempat yang luar biasa, dimanfaatkan. Makanya kamu kalau pengen kabul ya cari tempat yang bagus. Jadi kalau pengen donga kabul, misal pas ke Masjid Ar-Raudhah donga, jangan kesini keluh kesah. Urip Muhammad. Jangan begitu, kesini minta. Iya, pergi ke Mekah curhat, ya Allah hidupku gak enak. Keliru, jangan buang sampah di Mekah. Jangan buang sampah di Mekah. Di Mekah itu saatnya kamu panen, saatnya kamu ngambil, saatnya kamu metik. Maka di situ ya minta, gak usah nyebut yang gak enak. Ya Allah, aku minta ini. Ya Allah, aku minta ini. Contoh itu Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana likum shalah faj'al, sampai akhir ayat itu. Jadikan anak-anak keturunanku mendirikan salat, kemudian dicintai oleh orang banyak, kirimkan buah-buahan kepada mereka. Panen. Anaknya mestinya satu meninggal gara-gara kelaparan, gara-gara kehausan, kekeringan, panas, ternyata hidup. Beranak pinak, punya keturunan, rezekinya berlimpah ruah tanpa susah payah. Minta yang bagus. Cari tempat apa? Tempat napak tilas orang-orang soleh. Ya cari. Oh masa kok mau sambat. Katanya suruh minta, Bib. Saya udah minta nggak dapat. Njaluk neng WC. Ya yang bagus toh. Minta di tempat yang bagus. Saya udah, Bib. Saya doa khusyuk sampai nangis. Kapan? Pas nonton bioskop. Ya bagus, nonton bioskop doa bagus ya. Tapi tempatnya itu kurang bagus untuk berdoa. Cari tempat yang bagus. Sampai di sini paham? Ya, Bu. Saya kasih tempat yang sangat situasi paling bagus untuk meminta. Di samping tempat
adalah situasi. Bu, Bu, mau saya kasih situasi paling bagus untuk minta, Bu. Nanya ya, Bu, Ibu kalau mau minta uang sama suami, enaknya ketika suami marah atau ketika suami bahagia? Sakno. Gak pernah minta itu karena memang sayang sama suaminya, menerima apa adanya. Jarang yang seperti itu. Sungguh beruntung ibu dari Wonogiri tadi, ya suaminya ada di sini di bawah. Itu murid saya kok paham saya. Itu murid saya yang seperti itu. Genah kuwi muridku. Awakmu gak cetok. Halo. Jadi enaknya minta di saat marah atau di saat bahagia? Marah atau bahagia? Bahagia. Jadi enaknya minta dalam keadaan sedih atau dalam keadaan bahagia? Bahagia. Nah, termasuk kalau pengen cepat kabul hajatnya, mintanya sambil bahagia. Jangan mintanya sambil sedih. Ya Allah, enggak punya duit ya Allah. Duit ya Allah. Enggak, susah kabul itu. Kenapa? Yang model begitu banyak. Kurang kreatif. Loh ya harus ada tim kreatif kan ya, ini kurang kreatif, model begitu banyak. Ini mintanya lain, mesem, ya Allah, duit ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, minta duit ya Allah, rezeki yang berlimpah, dari segala arah ya Allah, ketawa. Konceng tak kok, dia duit, ya, gak punya, lah kamu kok ketawa bahagia? Lu Allah lebih suka orang yang minta dalam keadaan bahagia daripada orang yang sedih. Akan menunjukkan aku tetap bahagia walaupun kenyataannya sedih. Aku tetap bahagia. Ini dari 1 miliar orang yang berdoa, model begini mungkin cuma berapa orang toh ini? Betul. Betul. Nah, karena dia beda dengan yang lain, kabul. Paham enggak? Jadi kalau disortir doa ke langit, mirip. Ah ini spesial. Kenapa? Dongone karung guyu, kabul. Jadi situasinya dia bahagia. Nah selama ini kita doa sambil bahagia atau sambil sedih? Nah makanya gak kabul. Anda perhatikan saya kalau doa, saya kalau doa itu sambil bahagia atau sambil sedih? Kalau saya minta tuh sambil bahagia atau sedih? Bahagia, pede, nyantai, betul. Nyatanya kabul atau enggak kabul? Lah ya udah tiruan. Ya, selesai, gampang. Enggak angel. Ketemu orang gitu, Masya Allah, saya masih ingat pengalaman. Cerita dikit ya. Udah 10:30 kurang 10 menit. Jam situ. Yang ini 10:30 kurang 6 menit. Saya ikut yang handphone saya aja deh. Halo. Waktu mau acara halal bihalal di Majlis Ar-Raudhah, Solo itu gelap gulita. Sekitar Solo gelap gulita. Sudah dipastikan hujan akan turun derasnya luar biasa menurut perkiraan cuaca. Dan betul perkiraan cuacanya memang gelap gulita dan sekeliling Solo udan deras. Ini kalau sampai nanti hujan, buyar tuh acaranya di Majlis Ar-Raudhah. Kenapa? Gak pakai taruh, gak ada tutup yang di luar gitu kan ya. Dan ada acara kirap dari alun-alun sampai Majlis Ar-Raudhah. Ini kalau hujan kan repot, kurang seru. Kenapa? Karena bawa obor. Ya kirapnya bawa obor. Akhirnya saya keluar beli makanan untuk panitia gitu ya. Beli makanan untuk panitia. Ketemu tukang parkir. Waktu bayar, tukang parkirnya pakai celana pendek, awake tatonan. Tapi saya lihat beliau bahagia saya. Tak bayar parkir, Mas, dongakno ora udan, kabul. Saya amin sama ketawa. Teman saya batin, bibi njaluk donga karo wong kaya ngene ya. Saya lihat dia bahagia. Orangnya ceria bahagia. Orang bahagia itu kalau ndonga medeni, kabul. Dan saya ikut bahagia. Biasanya orang kalau mau punya acara, peteng dedet kan stres. Aduh, dan. Nah, ini stresmu, sedihmu, sumpahmu itu menghambat doamu terkabul.
Kamu harus bahagia. Allah pengen mendung lah, kok kamu sedih, kan aneh. Lah yang ngasih mendung Allah, kok kamu sedih? Ya Allah, kenapa? Kenapa mendung ya Allah? Lah yang sengaja mendung aku kok. Kamu ngelaporkan aku ke aku, kan aneh. Lah terus piye? Ya ikutlah bahagia. Gusti mendung, aja hujan ya. Kan asik toh ya? Asik itu gak asik? Asik. Sampai sini, alhamdulillah. Gak hujan. Tes, gak hujan. Orang heran, Beb, kok gak hujan ya Beb ya? Beb novel. Padahal dongone tukang parkir, celana cekak, tatonan. Ya saya nggak mau nyepelekan orang, karena nggak tahu dari lidah siapa doa terkabul. Tapi harus dengan bahagia. Kita minta dengan bahagia dan cari orang-orang yang bahagia. Itu resep, larang lo kidul. Nanti kalau udah kabul jangan lupa ya. 10% untuk yang ngajari. Gak usah banyak-banyak, mau PPN aja 10%. Pajak penghasilan itu ya 10%. Ini pajak dongo kabul kan juga ada. Bawa ke Majlis Ar-Raudhah ya, bawa karak sak truk gitu kan ya, didum kan ya, bahagia semuanya, betul kan? Nah itu caranya. Buat orang bahagia, kita doa sambil bahagia. Yang ketiga, bahagiakan orang. Jadi kamu kalau pengen doamu kabul, kamu bahagiakan orang-orang yang mirip, punya keinginan mirip sama kamu. Contoh, Mas Catur mana Mas Catur? Mas Catur sini. Ada enggak Mas Catur di sini atau udah pulang? Panggil sini Mas Catur. Ustaz Is, kamu ke kamar saya lantai 3 sini. Di kamar saya lantai 3 itu ada handphone dua bawa ke sini. Mas Catur. Halo. Ya, biar ke sini. Tadi saya pengen handphone apa namanya? Huawei Mate P30 Pro. Ya, P30 Pro. Harganya berkisar di antara 13 sampai 15 juta. Betul kan? Saya pengennya itu. Sementara saya punya handphone harganya sekitar 2,7 sampai 3 juta. Nah, yang 2,7 sampai 3 juta ini mau saya hadiahkan Mas Catur biar bahagia. Nah, Mas Catur bahagia toh? Saya minta yang lebih gede, ceronnya ngono. Iya, bahagia enggak Mas Catur? Wah, bahagia, Beb. Lihat Mas Catur nih. Maju Mas Catur, maju. Ini praktek cara mendapatkan yang kamu inginkan. Kadang kita kan dia cuman ngeluh tok, hajatku enggak kabul ya, hajatku enggak kabul. Kenapa ya hajatku enggak kabul? Lah kamu kok mementingkan diri sendiri, yang kamu pikirkan diri sendiri. Kamu harus juga mikirkan orang lain. Mas Catur, kadang-kadang susah dihubungi, HP-nya kenapa? Loh tuh rusak, Bib. HP-nya rusak. Ojo nangis. Oh nangis, bahagia gitu loh ya. Ini tuh nangis. Bahagia. Halo. Ojo Mary. Lihat temennya bahagia tuh ikut bahagia. Kamu ikut bahagia saja tuh hajatmu bisa kabul. Orang-orang yang iri dengki ini hajatnya susah kabul gitu ya. Delok koncone untuk hasil kok aku kok ora ya. Model ngono ki model aku Mas. Ustaz Is. Kenapa engkau lama Ustaz Is? Halo. Jadi tadi sore tongkat melayang. Betul kan ya? Malam handphone melayang. Nah besok insya Allah dapat handphone plus PCX. Wah amin tuh ya. Sing dungake sak dunya ini. Yang nonton di TV yang ngomong amin. Betul kan ya? Tadi tuh lucu tuh ada yang ngomentari Instagram saya waktu saya nyuting Mas Betran masak gitu ya. Habib dapurnya mewah banget ya. Oh iya tuh ya. Masa buat dapur yang gak mewah. Kalau bisa buat rumah semewah mungkin. Dunia kok. Dunia itu semewah mungkin tetap tidak mewah. Mewah hakiki nanti di akhirat. Dunia itu buat saya mobil mewah itu ya tetap mobil. Mau apa lagi? Terus mobil mewah jadi istri mbok kloni ngono. Ya ora. Mobil mewah juga mau tergores mau ini ya jadi masalah.
Nih, Mas Catur. Ya. Entek baterainya kita ya, Mas. Ya. Yes. Samsung Galaxy M20. Lumayan toh? Lumayan. Situ raya. Tetap situ. Ini umurnya baru 2 minggu. Ya. Tuh, sudah saya riset. Yes, aman. Wekmu gue. Saya cuman pengelola dan berganti yang mengelola Mas Catur. Dosnya menyusul. Iya. Chargernya nanti habis pengajian tak golek isik. Dus dan itu menyusul. Mas Catur bahagia? Alhamdulillah. Anda semua bahagia? Punya hajat? Ayo dong ayo. Ya Gusti ya Allah, hajat teman-teman saya mudah-mudahan kabul. Gak pakai susah, gak pakai repot. Datang rezeki dari Argalara melimpah ruah. Ya, insya Allah yang belum nikah segera menikah. Dapat jodoh soleh solihah. Bisa bahagiakan dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Nah, kabul. Gak mungkin gak kabul, mesti kabul. Ini kan masalahnya cepat atau lambat. Nah, ini kan kita lagi upaya biar cepat. Metodenya itu dongo karo seneng, ya, dan buat orang senang. Lah selama ini dongone seneng atau rodok? Ya Allah, beri aku anak. Ya Allah, beri aku rumah. Iki dongo peneratap. Nah kalau minta itu yang semangat, lain kalau minta ampun. Beda kan ya minta ampun. Ya Allah, ampuni saya. Oh, judulnya minta ampun. Nah kalau minta karunia bab duit itu kan remeh temeh. Ampunan itu mahal. Duit kuwi remeh temeh. Gusti Allah Maha Sugih. Kanjeng Nabi ya sugih. Makanya enggak usah bingung. Jadi duit masih jadi masalah? Masya Allah, setengah jam duit enggak jadi masalah. Luar biasa. Jadi kalau enggak punya duit, kita punya gudangnya. Punya gudangnya duit, yaitu gudangnya Allah, betul? Nah jadi mintanya sama Allah. Udah minta aja sama Allah. Beb, kelanjutannya bagaimana? Ikuti perjalanan hidupmu. Aneh-aneh, ajaib-ajaib. Nanti muncul hal-hal yang tidak terduga. Seperti apa? Coba pikir. Seperti apa atau gimana? Oh yang mau ngasih Allah ya kamu ikuti alurnya. Ya kan ya? Santai saja. Udahlah, yakin sama Allah. Mesti beres. Jangan pernah menganggap yang kita miliki adalah milik kita. Kita hanya pengelola, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, jangan pernah takut untuk meminta. Karena mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah takut ketika dompet kosong, ya saldo habis. Kenapa? Gudangnya Allah, bukan nomor rekening ada di bank, bukan dompet kita. Itu cuman pintu masuk. Gudangnya adalah gudangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil dari gudangnya Allah. Caranya bagaimana? Caranya dengan minta kepada Allah. Caranya minta bagaimana? Perbaiki tempatmu meminta. Perbaiki keadaanmu meminta. Dan jadikan orang lain bahagia ketika kamu meminta. 3 jurus ini kalau dipraktikkan, insya Allah hajat kita cepat terkabulkan. Amin Allahumma amin.